Assalamualaikum, alhamdulillah hari ini lagi di acara santunan anak Pandan Lover. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk kita rekamin aja. Terima kasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Selamat menonton. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini dengan Bang Satian. Bang Satian, alhamdulillah nih ya. Walaupun di masa pandemi kita masih bisa ngumpul. Nah, ini lagi acara apaan kalau boleh tahu? Ini kan sebetulnya kan santunan tiap bulan buat anak yatim. Masya Allah. Ini kan yayasan udah hampir 12 tahun lah. Udah ada? 12 tahun. 12 tahun ngelakuin ini setiap bulan? Setiap bulan. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ini agak istimewa nih kan gitu. Istimewanya gimana nih? Kalau Karena boleh tuh. banyak juga saudara-saudara kita nih Bang. Oh tuh. Ini saudara dari Pandan Lovers lah. Dari Pandan Lover, Masya Allah. Gitu. Syukuran miladnya. Syukuran miladnya. Ya, ingin berbagi. Harapan kita sih mudah-mudahan lah. Walaupun masa pandemi buat saya kan gitu ya kan. Ya memang ya saatnya kita berbagi. Saatnya kita Iya, tujuannya apa gitu ya? kalau kita ini kan 12 tahun ini memberikan biaya pendidikan buat anak-anak gitu. Biaya pendidikan. Nah, jadi kalau per bulan itu kita kasih mereka buat uang saku sekolahnya Uang saku lah. sekolah. Saku sekolah. Nah, tapi kemudian nanti pada saat tiap tahun juga mereka gitu. Yang paling penting kan pendidikan buat anak-anak gitu. Betul. Yang paling utama. Hari ini gitu kan teman-teman Pandan Lover apapun niatannya saya sih berharap ya niatan mereka bisa dikabulkan lah kan. Amin, Begitu, kan? amin. Gitu, dan kemudian buat saya nggak cuma setahun sekali, nanti juga mereka kan gitu ya kan. Iya, Tidak- itu syukur ya rezekinya biar pada lancar. Betul begitu Bang. Gitu. Siap. Ini kira-kira nanti yang penerima ada berapa orang kalau boleh tahu kan nggak apa-apa gitu ya? Ya, orang Bang. 40 Anak-anak 40 orang itu tiap bulan kita berikan transportasi untuk biaya sekolahnya lah. Nah, terus kemudian kita punya namanya anak-anak binaan. 70 orang. Anak binaan itu kalau kita ada event-event kegiatan sebetulnya. Oh. Ada event-event kegiatan. Kadang-kadang kan ada misalnya karena kita yayasan misalnya mereka butuh anak-anak yatim 70, 80 orang atau 100 orang, kita ada tuh anak-anak binaan gitu. Oh, Masya Allah. Ukurannya kan Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau ada saudara-saudara kita nih yang nonton video ini mau berdonasi gitu. Kira-kira kemana datangnya? ya sebenarnya kan yayasan namanya Yayasan Bala Pentas Madani Peduli. Bala Pentas Madani Peduli. Iya, sebenarnya ini tadinya komunitas juga, komunitas tenaga pendidik lah, tenaga pendidik, guru-guru honor dulunya. Awalnya guru-guru honor, di Tangerang Selatan berkumpul menghimpun diri bikin yayasan. Yayasan. Karena dulu kan guru honor itu banyak kan ngeluhnya Bang, gaji Betul. kecil. Dulu Masya kan Allah, betul, gitu. betul. Tapi hampir sebagian besar kalau saya bilang udah 90% guru-guru honor yang bergabung di kita udah PNS semua. Alhamdulillah. 90%. 90%. Gitu, Alhamdulillah. hampir sebagian besar udah PNS semua. Jadi buat saya dulu berpikirnya cuma satu, kalau nasib kita pengen tolong orang yang lebih susah gitu. Iya. Gitu. Jadi kita tolong orang yang lebih susah, maka Allah akan tolong nasib kita. Alhamdulillah. Gitu. Patokannya itu aja begitu. Ya. Nah, nanti kalau misalkan misalnya ada donatur mau datang, alamatnya di mana? Nah, ini kan lokasinya di Jalan Cendrawasih, RT 0402, Baru Ciputat. Sawah Baru Ciputat. Nomor teleponnya Bang Iya. 08577 2550 777. Siap. Terima kasih Bang. Nanti kita sambung lagi. Siap, Bang. Siap. Ya, ini ketua kita nih. Ketua. Kita ketua. Bukan. Ketua ini seniman. Seniman. Ketua seniman, Masya Allah. Bang Diki. Siap, Bang. Masya Allah. Bang Diki ini salah satu potret pemuda. Potret pemuda. Ya betul, pemuda hijrah, Masya Allah. Saya banyak belajar dari Bang Diki. Bang Diki, ini kan Ya, siap. ini acara yang sangat mulia banget. Tadi saya udah Iya, dapat info dari Bang Satian. santunan anak yatim. Berarti Pandan Lover turut andil di sini. Ya, jadi di sini kita mengataskan Pandan Lover. Atas nama Pandan Lover ini melalui chapternya Lebak Bulus. Chapternya Lebak Bulus. Chapternya Pandan Lover Lebak Bulus. Tuh, iya, Nah, Pandan ini. Lover Lebak Bulus. Harapannya sih alhamdulillah Setelah acara ini. Setelah acara ini biar menjadi motivasi. Jadi ajang ini nih bukan ajang pamer ataupun ajang sohor-sohoran. Iya. Biar jadi motivasi buat chapter-chapter yang lain, biar ada kegiatan tiap tahunnya. Alhamdulillah sih ini udah berjalan berapa tahun. Santunan anak yatim kayak gini, mudah-mudahan kedepannya kita juga tambah banyak rezeki lagi. Amin, amin. Insya Allah sih kedepannya nanti tahun depan ya kita bisa ngelaksanain rencana itu sunatan masal. Alhamdulillah, siap. Ya, moga-moga aja dengan bantuan doa dari kawan-kawan atau saudara-saudara kita
acara terlaksana. Siap, amin. Siap. Terima kasih Bang Diki. Siap. Nah ini dia nih guru kita, Cang Mat Petir, Masya Allah, atau Guru Amin. Sehat Guru? Alhamdulillah. Dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah beliau stabil ya. Amin. Mukanya stabil begini. Kalau saya makin lega kalau saya. Cang Iran, sehat? Siap, alhamdulillah. Nah ini yang punya wilayah Bang Multi. Alhamdulillah. Mohon maaf saya belum nyampe ke sono. Bukan gak cinta. Waktunya nih baru kosong banget. Ini tukang kompor nih. Ini tukang kompor nih. Anak baru. Saya anak baru dari Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus, anak baru. Anak baru. Yang ini diem aja ini nih, Bang Ji. Nah, ini ketua umum nih. Bukan. Oh, bukan. Ada lagi, ini ketua kita. Pandan Menteng. Aduh, dibuang. Ketua umum Nusandi bin Sana. Tuh lengkap semua, ada Ayah Opek. Assalamualaikum, Masya Allah. Cang, sehat Cang. Ada guru saya lagi nyender. Cang Tapat. Sehat Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli ni'matin. Sallallahu alaihi ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La in sabartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita telah diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat paling luar biasa sekali, yaitu nikmat bernama Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala dilangkahkan di mana kita diberikan kenikmatan, yaitu melangkah yang lebih baik ke suatu tempat yang bahagia, itu menyambung dengan hari lebarannya anak yatim. Bapak, abang-abang, adik-adik sekalian semua, kita bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, di Yayasan Balapentas Mandiri Peduli, yaitu pimpinan abang kita, Bang Ian, dan kepada abang-abang semua dari Ketua Pandan Lover yaitu Bang Yusri, dan Ketua Pandan Lover Bagus, Bang Iran Lupa, dan pada abang-abang semua yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada bapak dan abang-abang semua. Salam tanpa kita hancurkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yulad. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi niatan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal perlu saya sampaikan bahwasanya Yayasan Balapentas Madani ini sudah 12 tahun kita yang sebetulnya ini dari komunitas guru. Kenapa namanya Balapentas? Kalau orang lihat itu Balapentas itu kayak perkumpulan seni gitu, ya kan? Balapentas itu kayak perkumpulan seni lah. Tapi sebenarnya Balapentas itu Barisan Laskar Pendidik Tangerang Selatan. Jadi disingkatnya lah Balapentas gitu. Nah, 12 tahun kita berkiprah itu dari saya tujuannya cuma 3. Pertama, bagaimana kalau dulu kita perkumpulan guru honor itu pertama pengen status kita berubah dari guru honor pengen jadi PNS, itu memperjuangkan begitu. Kemudian kesejahteraannya meningkat. Kesejahteraan itu dulu guru honor itu 300.000. Tahun 2010 saya jadi ketua Balapentas itu gaji dari pemerintah daerah itu cuma 210. Sekolah itu pasti kita dapat itu 300.000. Ada sekolah yang gak bagusan di angka 500.000. Itu tahun 2010. Jadi bagaimana dengan penghasilan yang sekitar 500.000, teman-teman guru itu bertahan gitu. Nah, saat itu ngeluh kita gaji kita kecil dan segala macamnya. Saya pikir kalau kita ngeluh nggak akan merubah nasib kita juga. Bagaimana kita bisa merubah nasib kita? Berjuang gitu. Tapi kalau berjuang pakai otak kita capek. Nah, biar perjuangannya lebih cepat, sertakan Allah dalam perjuangan kita. Bagaimana menyertakan Allah dalam perjuangan kita? Di Balapentas itu salah satunya saya yakin betul, kalau nasib kita ingin ditolong, maka tolong orang yang lebih susah gitu. Di tengah-tengah pandemi yang saat ini untuk berkumpul aja mungkin susah ya Bang. Alhamdulillah ini bagian sudah bercerita tentang sejarah dari Balapentas sendiri. Tadi saya baru mendengarkan ya Bang, itu jadi inspirasi juga buat kami, buat kita komunitas penghobi ya, komunitas penghobi. Jadi ada tekad, dan dari cerita tadi Bang Gian bilang
bahwa suatu perkumpulan ini harus banyak bermanfaat juga buat sesama gitu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana waqafil yatim fil jannah hakaza. Hadirin kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Balapentas, ini Ketua Borongan, Ketua Balapentas juga, Ketua BGNC juga, Ketua Majelis Rempuk FBR juga, Borongan. Abang saya sekaligus guru saya, Abang Sapian, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doain mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehatin badannya, banyakin duitnya, berkahin rumah tangganya, keturunan yang saleh dan soleha, dan kita doain anaknya yang di dalam Quran mudah-mudahan lulus jadi hafiz Quran. Sama-sama saya hormati Ketua Pandan Lovers yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat, rekan-rekan guru, jamaah dan sekalian, kita semua yang hadir sore hari ini mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Wasilah acara kita sore hari ini menuju saatul mustajab. Jadi sebentar lagi habis asar itu saatul mustajab, di mana saat dikabulkan doa. Kita minta sama Allah mudah-mudahan berkah wasilah acara sore hari ini, mudah-mudahan tahun besok Allah takdirkan kita semua bisa pergi ziarah ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan kita semua bisa ngerasain sholat di depan Ka'bah, bisa ngerasain wukufnya di Padang Arfah, mabit di Mina dan Musdalifah. Mudah-mudahan pulang dari Mekah nyampe ke kampung bisa beli tanah. Amin. Bisa beli rumah di Pondok Indah. Amin. Ada lebihnya ditambah kebun kontrakan, bisa beli sawah. Ada lebihnya lagi mudah-mudahan bisa beli 3 mobil mewah. Amin ya robbal. Ya ada lebihnya dikit mudah-mudahan bini bisa nambah. Amin. Amin ya robbal. Amin. Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Padahal nggak ada kolerasinya, nggak ada nyambungnya, nggak ada urusannya Muharram sama Lebaran anak yatim, nggak ada dalilnya. Kami bicara yang namanya Muharram itu identik biasanya dengan kejadian Karbala, di mana seluruh anak cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibantai. Di mana di Padang Karbala hanya satu keturunan Rasulullah yang tersisa. Siapa? Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah yang kala itu menjadi yatim. Maka oleh orang Betawi dijadikan Muharram itu identik dengan lebarannya anak yatim. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang mohon maaf yang jadi salah buat kita ingat sama anak yatim lempengan tahun baru Islam, lempengan Muharram doang. Betul apa betul? Begitu Muharram rame-rame komunitas, majlis taklim, kadang-kadang perkumpulan organisasi, ormas sekalipun ngumpulin anak-anak yatim mau nyentunin setahun sekali. Isinya cepet, palanya diusap, ngarepin dapat surga, murah amat ya. Setahun. Iya setahun sekali, padahal mah tuh dia cepet dibawa pulang sama tuh bocah anak yatim, nyampe di konter pulsa dia beliin paket habis. Betul apa betul? Bicara kita peduli sama anak yatim mah nggak perlu nungguin Muharram doang. Kalau bisa setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita peduli dengan anak yatim. Kenapa? Ada keutamaan, tempat dan martabat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang anak-anak yatim ini. Kenapa? Karena Rasul lahir dalam keadaan yatim, bahkan Rasul mendapatkan julukan abal yatim atau bapaknya anak-anak yatim. Jadikan dan posisikan diri kita sebagai bapaknya anak-anak yatim walaupun banyak kita kagak kawinin. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita. Kalau kata orang Betawi bilang mah kita kalau mau ibadah, kalau mau berbuat baik, kalau mau benar mohon maaf. Kalau kata bapak kita zaman dulu mah ya, kalau kata bapak kita zaman dulu mah jangan kayak anget-anget ayam. Kalau lempengan lagi semangat mah semangat, kalau lagi culus mah culus, kalau lagi baik mah boya-boya kayak dewa, bilang perit udah kayak Firaun. Dan gitu tuh. Orang dulu bang hidupnya berkah, kita ngapain sih kita hidup? Kan kita hidup yang kita cari itu berkah doang. Betul apa betul? Betul apa betul? Bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala maksud hajat tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal ini awal aku niatkan solihah bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu anhu sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'il hayat wa abadal mamatina kala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ilahana. Sore hari ini kami berkumpul dengan sahabat-sahabat dan teman kami ya Allah. Kami berkumpul dengan anak-anak yang kau cintai ya Allah, anak-anak yatim ya Allah. Satu harapan kami ya Allah, satu permintaan kami kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, ridhoilah kegiatan ajar kami sore hari ini ya Allah ya Allah. Sehitam apapun dosa kami ampuni kami, sekelam apapun kesalahan kami maafkan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, kami sadar kami tahu ya Allah diri kami kotor dengan dosa berlimpah. Wa na'udzubika min
su'il khatimah wa syarril akibah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa barik wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfir li zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfir li zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfir li zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfir li Alhamdulillah Selesai acara. Alamin. Untuk santunan kali ini bener kayaknya nyentuh banget gitu, karena memang seremonialnya waduh dahsyat. Aura keberkahannya itu berasa banget. Bener-bener berasa. Beda. Pesennya buat komunitas lain selain Pandan Loper. Untuk komunitas lain, ente boleh percaya boleh karga, keberkahan anak-anak yatim itu sangat berpengaruh dahsyat bagi kehidupan kita yang memang udah ada rezekinya maupun yang belum ada rezekinya. Jangan khawatir perkara sedekah, insya Allah Allah kasih kontan. Beneran. Ente kalau mau kagak mau susah dalam perkara dunia, nih deketin anak-anak yatim. Allah. Iya, jajal dah. Dahsyat betul. Kontan pokoknya Allah kasih tunai cash. Amin. Terima kasih Bang Diki. Siapa? Acara udah kelar nih. Kira-kira buat pesen buat teman-teman komunitas lah. Ya banyak hikmah di sini nih. Kadang-kadang kita cuma ngambil minum tapi peminat juga bisa buat kayak gini nih. Banyak hikmah, poin-poin untuk menyantuni anak-anak yatim. Masya Allah. Siap. Abang, gimana Bang? Kalau harapan saya sih selain hablum minannasi seperti ini terjalin, ya seperti tadi disampaikan sama Bang Ian, ada ada regenerasi gitu. Dan otomatis untuk bicara bergenerasi, ya kita-kitanya ini nih dengan komunitas ini, apa yang bisa kita perbuat hari ini untuk kedepannya. Siap. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan alhamdulillah acara udah kelar. Alhamdulillah. Pesennya buat teman-teman yang lain lah, komunitas apa pesannya? Itu pesan dari aneh, insya Allah jadikan sesuatu hal yang buat kita menjadi bermanfaat buat orang lain, dan sisihkanlah walaupun Rp1.000 untuk keikhlasan kita beri dan berbagi kepada anak-anak yatim semuanya. Insya Allah keberkahan itu dari Rp1.000 sampai kita mendapat rezeki, kita memberi yang lebih besar lagi santunan itu kepada mereka yang berhak. Insya Allah barang siapa yang sayang kepada anak yatim nanti akan berdampingan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah. Alhamdulillah kita sebagai manusia harus peduli sesama teman dan sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah berkah hidup. Siap. Terima kasih Bang. Lihat nih, tim Gegana nih. Bukan apa-apa, ini salah satu ngalap keberkahan kita. Masya Allah. Kalau tuan rumah kita kagak makan, besok-besok udah kagak diundang lagi. Kagak diajarin lagi. Bang, Iran berkah buat ini. Alhamdulillah. Kalau bisa santunan, madam. Acara udah selesai. Pesennya buat teman-teman komunitas lainnya dah. Ya, bisa nyantunin anak yatim dah. Itu aja tadi pesan dari Ustadz juga kita. Wah, benar-benar masukannya jangan cuma lebaran yatim doang kita nyantunin anak yatim. Kalau tidak punya rezeki, ya kapan aja bisa sebenarnya. Kapan itu aja bisa. Berkahnya cakep banget. Amin. Mantap. Siap. Terima kasih Iran. Lanjut. Oh, lihat nih ketua nih. Ketua jengkolnya banyak banget ketua. Justru itu nyari jengkol. Masya Allah.
Assalamualaikum Ustadz. Pesan-pesan buat teman-teman komunitas yang lainnya dah. Kan acara udah selesai ini. Masih tujuannya saling berbagi. Pesan apa dah kira-kira? Ya, saran dan arahannya buat teman-teman komunitas ataupun apapun nama komunitasnya dalam hal ini ya teman-teman yang tergabung dalam komunitas pandan lover atau para anak-anak Betawi pecinta batu pandan. Ada peribahasa mengatakan bahwa jangan ngaku anak Betawi kalau kagak pakai batu pandan. Kan gitu, dalam artian ayolah apapun komunitasnya, apapun perkumpulannya, jadikan itu sebuah wadah untuk mengeksplor SDM, untuk mengeksplor kemampuan kita, SDM, skill dan kemampuan kita untuk menebar kebaikan dan manfaat buat orang banyak. Kan begitu, apapun komunitasnya, apapun perkumpulan, jadikan itu sebuah wadah, jadikan itu sebuah bahtera untuk menebar kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Dan mudah-mudahan komunitas pandan ini bukan hanya sekedar komunitas cinta-cintaan ataupun kegemaran dengan sebuah batu cincin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wadah untuk ajang silaturahim, buat khususnya buat anak-anak Betawi nih yang udah pada mati obor. Kan gitu ya? Iya, betul. Udah pada mati obor. Karena dalam arti sekarang pada mati obor itu bukan kesalahan anak zaman sekarang, karena kesalahan orang-orang tua juga kadang-kadang. Kalau kita bicara orang tua dulu tuh nggak ada istilah mati obor, karena orang tua dulu tuh mau besan anak dibawa. Mau kondangan anak dibawa, mau arisan keluarga anak dibawa. Kalau sekarang orang tua mau pada kondangan, mau arisan, mau segala, mau pegimbesan, anak pada nggak dibawa. Akhirnya anak pada lupa, pada kagak ingat, pada kagak tahu, pada kagak ngerti mana encang, mana encing, mana ence, mana engkong, mana nyainya. Nah, betul. Kan begitu ya. Betul. Akhirnya sekarang banyak komunitas ataupun ormas-ormas kebetawian itu timbul. Yang satu di ormas A, yang satu di ormas E, ormas B. Akhirnya terjadi konflik di lapangan. Begitu udah pecah, begitu udah ribut, nggak taunya masih barisan, masih batur, masih saudara sendiri, masih saudara sendiri, walaupun berbeda bendera, berbeda atribut, berbeda organisasi. Komunitas mudah-mudahan bisa membawa asas manfaat yang besar, khususnya kembali menghidupkan, mempererat jalin silaturahmi, khususnya buat anak-anak Betawi biar pada kagak mati obor. Balik lagi kenal encangnya, kenal lagi encingnya, kenal lagi enceknya, tahu rumpunnya itu dari mana, tahu saudaranya itu siapa. Kan begitu. Mudah-mudahan ini komunitas namanya Pandan Lover bisa semakin mempererat silaturahmi dan sekaligus bisa membawa nama baik, sekaligus seni budaya orang-orang Betawi kembali menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz buat waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara udah selesai, waktunya makan. Makan dulu nasi uduk buatan istrinya Bang Septian.